antara segmen pasar sama target pasar. Jadi bisa dibaca juga bedanya apa. Kemudian manfaatnya dari segmentasi pasar itu apa saja. Dan segmentasi pasar itu bisa dibagi menjadi 4, dari segi geografis, demografis, psikografis, dan kegunaan produk. Kalau geografis dari segi letak, demografis seperti itu contohnya usia, kemudian status pernikahan, suku, agama. Sedangkan kalau psikografis lebih ke gaya atau lifestyle gitu, kehidup, lifestyle, nilai yang dianut gitu. Kemudian ini juga tadi sudah sempat disinggung sedikit tentang budaya, itu juga mempengaruhi preferensi. Jadi terkadang kita kalau memberi produk itu juga dipengaruhi oleh budaya. Dan dalam mengembangkan produk itu, kalau di produk-produk tadi kan sudah sempat dijelasin bedanya produk konsumsi sama produk industri. Jadi tadi juga udah diberikan contohnya, tadi disediakan tabel oleh kelompok 2, jadi bisa dibaca juga sebenarnya. Ini lini produk, bauran produk, diferensiasi tadi juga udah dijelaskan. Kemudian proses pengembangan produk tadi juga udah dijelaskan. Terus tentang pengemasan produk tadi juga udah sempat disinggung. Nah, merek itu ada banyak jenisnya. Manufacturer brand names, dealer brand atau private label. Kemudian ada knock off brand, tadi sempat disinggung juga. Dan yang membangun brand equity itu ada 2, brand loyalty dan brand awareness. Jadi kalau brand loyalty itu lebih ke istilahnya dia nggak mau pakai brand kalau nggak brand itu. Jadi misalkan udah fanatik sama satu brand A, dia nggak mau pakai brand yang lain, itu yang disebut sebagai brand loyalty. Tapi kalau brand awareness lebih ke ketika ditanya, misalkan sepeda motor gitu, yang keluar pertama di pikirannya itu apa, nah itu yang dimaksud sebagai brand awareness. Jadi lebih ke memang yang dia inget banget, yang melekat banget itu apa, itu yang disebut sebagai brand awareness. Kemudian tadi sempat sedikit dijelaskan tentang pengembangan produk. Jadi pengembangan produk itu dimulai dari pengenalan dulu. Pasti di masa pengenalan itu belum banyak orang yang tahu tentang produknya. Kemudian bertumbuh, mulai orang banyak mengenal. Kemudian maturity, itu biasanya produknya menjadi number one atau top gitu ya, udah terkenal banget. Nah, tapi ada masanya konsumen itu bakal bosan, jadi decline. Dia akan menurun, konsumen tuh mulai malas untuk menggunakan produk itu lagi karena mulai ada mulai banyak produk baru, jadi cenderung untuk nggak mau lagi, bukan nggak mau mencoba produk lain kayak gitu. Jadi ada masanya produk akan decline, sama kayak roda kehidupan, ada masa di atas dan ada di bawah. Nah, tugasnya pemasar atau tugas dari manajer produk itu adalah membuat masa bertumbuh dan maturity-nya itu lama. Jadi gimana caranya produk itu lama banget, waktu mereka berjayanya itu lebih lama gitu. Itu tugasnya. Nggak bisa dipungkiri bahwa suatu saat itu akan decline, tapi gimana caranya decline-nya itu ditunda dan maturity-nya itu lebih lama, intinya kayak gitu. Tadi tentang harga-harga juga sudah sempat dijelaskan sama kelompok 3 gitu. Jadi strategi-strateginya menentukan harga itu gimana. Kemudian kalau misalkan produknya baru dan produknya yang telah ada itu beda strateginya. Jadi bisa dibaca juga gitu. Jadi produk baru sama produk yang udah terkenal itu secara membebankan harganya juga berbeda. Kemudian hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga tadi sempat disinggung, ada tentang biaya produksi, kemudian pesaing juga bisa, kemudian persediaan produknya sedang banyak ataukah sedikit, itu juga bisa. Lagi ya, distribusi tadi sempat disinggung juga tentang retailer, kemudian tentang wholesale tadi sempat dijelaskan, saya memperhatikan itu. Rasanya mostly sudah dijelaskan, tapi mungkin yang agak miss itu di bagian yang terakhir. Jadi tadi kan sempat
dijelaskan beberapa. Jadi promosi itu ada beberapa, mulai dari penjualan personal, periklanan, promosi penjualan, publikasi, public relation, point of purchase display, pengemasan produk, sama direct mail. Nah, mungkin yang agak sedikit tadi perlu saya tekankan itu adalah tentang promosi penjualan. Jadi promosi diskon, promo-promo itu masuknya ke promosi penjualan. Nah, bedanya publikasi sama public relation itu adalah kalau publikasi itu biasanya dia bikin event. Jadi kayak misalkan Kecap Bango itu bikin apa ya? Apa sih yang jajanan Nusantara atau apa, kan ada ya dulu Kecap Bango sempat bikin kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh publikasi. Tapi kalau public relation dia lebih ke bikin iklan di koran gitu, misalkan PT ini telah melakukan CSR ke daerah mana. Nah, itu termasuk ke public relation. Jadi dia lebih ke memberitakan perusahaannya ke media massa. Itu adalah public relation. Tapi kalau publikasi dia biasanya membuat event atau dia mensponsori acara. Nah, itu yang disebut sebagai publikasi. Kalau point of purchase display itu contohnya kayak gini. Kalau kita mau misalkan kita ke supermarket, terus tiba-tiba itu ada di supermarket itu ada kreasi-kreasi dari satu merek. Misalkan dia bikin tumpukan dari, misalkan Coca-Cola bikin tumpukan botol Coca-Cola akhirnya menyerupai kayak bentuk manusia atau bentuk apa, itu namanya point of purchase display. Jadi mungkin awalnya orang nggak ingin beli Coca-Cola, tapi gara-gara ada di toko itu ada iklan tentang Coca-Cola dan itu sangat menarik, unik, makanya orang mau beli. Nah, itu yang disebut sebagai point of purchase display kayak gitu. Kemudian tadi udah dijelaskan juga masalah ini. Nah, yang perlu diperhatikan juga itu tentang jadi kayak kalau misalkan pembeli mengenal pertama kali kebutuhan untuk melakukan pembelian, maka yang harus dilakukan adalah periklanan dan publikasi. Kemudian kalau pembeli mencari informasi mengenai ketersediaan produk, harusnya menggunakan periklanan dan penjualan personal. Itu bisa dibaca, ada di modul di bagian kelima, kegiatan belajar kelima, itu ada di halaman 8.78. Ini sangat penting, jadi kalau bisa dihafalin, kelima poin itu harus dihafalin di halaman 5.78. Itu harus dipahami betul. Jadi kondisi-kondisi mana saat konsumen itu harus menggunakan brand manager itu harus menggunakan strategi. Jadi kalau misalkan ketika memang orang itu nggak tahu belas tentang produknya, nah dia harus pakai strategi yang mana. Tapi kalau misalkan konsumen udah tahu tentang produk itu, tapi mungkin belum terlalu jelas tentang produknya, nah itu baru pakai strategi yang mana. Nah, 5 poin itu yang harus dipahami betul gitu. Oke, sekarang saya sebenarnya waktunya udah habis, jadi saya cuma mau ngulangi aja gitu tentang ini semua. Terus tadi ada pertanyaan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu ada banyak, dan sebenarnya di sini sudah dicakup. Jadi strategi kalau mau referring tentang strategi pemasaran baca di yang product life cycle atau yang di bagian tentang siklus kehidupan produk. Jadi strategi pemasaran itu harus disesuaikan dengan di fase mana produk itu berada. Jadi kita nggak bisa bilang globalnya tuh harus kayak gimana, nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan dulu. Sekarang gini, dia ada di fase yang mana? Baru perkenalan kah? Udah mature kah? Atau decline? Itu beda-beda strateginya. Jadi harus diperhatikan dulu yang itu. Kemudian ini, 5 poin ini juga harus diperhatikan. Lah, orang-orang udah banyak tahu nggak? Gitu. Kalaupun orang-orang tahu, sejauh apa tahunya? Gitu. Terus misalkan orang-orang itu udah tahu produknya, tapi kok tetap nggak mau beli produk kita, itu tentu strateginya akan berbeda dengan ketika orang benar-benar nggak tahu produknya. Jadi harus benar-benar diperhatikan dia sekarang ada di posisi yang mana. Saya rasa di modul dijelaskan di bagian yang product life cycle itu dia bilang kalau di bagian ini dia harus menggunakan strategi ini. Terus kemudian ada pertanyaan juga, jika dalam proses pemasaran produk gagal diterima konsumen, solusinya gimana Mbak Farah? Loh, ada banyak solusinya. Lah, berarti dia sekarang gini deh, kalau produknya gagal nggak diterima oleh konsumen, berarti dia dari awal udah salah dong. Kan saya tadi udah bilang, jangan menjual produk yang menurut perusahaan bagus, tapi yang benar-benar konsumen mau beli. Percuma kalau perusahaan berpikir bahwa ini tuh produknya bagus, tapi konsumen tuh nggak butuh itu, percuma. Jadi dari awal harus benar-benar dipastikan bikin produk yang konsumen memang benar-benar suka.